Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini bertemu lagi dengan Pak Fijar pada mata pelajaran PJOK. Ya, hari ini kita akan membahas tentang permainan engklek ya atau tapak gunung dan juga lompat katak ya. Baik, sebelum dimulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya, semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk menerima pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, kita akan belajar tentang permainan engklek ya. Engklek, apakah teman-teman sudah pernah melakukan permainan engklek? Mungkin teman-teman beberapa sudah pernah ya, sudah pernah melakukan permainan engklek. Jadi permainan engklek ini termasuk salah satu permainan tradisional ya, permainan yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu ya. Artinya kalau kalian melakukan permainan ini berarti kalian menjadi salah satu orang yang melestarikan permainan tradisional ya. Nah, seperti pada gambar seperti ini ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, sebelum dilanjutkan nih, Kak Fijar mau tanya lagi, apa itu gerak lokomotor, teman-teman? Adakah yang masih ingat apa itu gerak lokomotor? Jadi gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat ya. Contohnya adalah berjalan, berlari ya, kemudian apalagi melompat, meloncat ya. Nah, sini berjalan, berlari. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang berjalan, berlari, kemudian melompat ya. Melompat hari ini kita coba bahas ya, melompat dan meloncat. Ini contoh gerak lokomotor, berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Nah, jadi melompat dan meloncat itu sama atau berbeda, teman-teman? Pak Fijar mau tanya nih, antara melompat dan meloncat itu sama atau beda? Jadi banyak yang menganggap kalau lompat dan loncat itu adalah dua hal yang sama, tapi padahal lompat dan loncat itu berbeda ya. Jadi antara lompat dan loncat itu berbeda. Apa bedanya, Pak? Bedanya adalah kalau melompat itu kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki ya. Dia kakinya yang dihentakkan itu hanya satu kaki ya. Yang dilompatkan itu hanya satu kaki nih. Lompat. Tapi kalau meloncat itu kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki, artinya dua-duanya di udara, diloncatkan dua-duanya ya. Tahu ya perbedaannya? Kalau lompat dia satu kaki, nah kalau loncat dia dua kaki. Nah, itu dia. Nah, ini permainan tapak gunung atau engklek. Jadi kalau permainan engklek atau tapak gunung itu setiap daerahnya itu biasanya beda-beda namanya ya. Kalau di kita biasanya terkenalnya engklek ya, tapak gunung. Ada juga di beberapa daerah lain yang berbeda namanya ya. Nah, jadi kalau tapak gunung atau engklek itu berarti apa? Dia melompat atau meloncat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah melompat karena dia menggunakan satu kaki ya. Nah, sekarang buatlah gambar kotak-kotak seperti di bawah ini ya. Ada berapa? Ada 8 kotak dan juga ada setengah lingkaran. Nah, ini ada angka 9. Ini yang terakhir ya. Lalu siapkan gacok
ya, berupa lempengan tipis yang dapat terbuat dari pecahan keramik atau batu ceper seperti ini. Boleh menggunakan apa ya, batu ya, batu ya, kira-kira dia yang ceper, yang dia kalau dilempar bakal nggak kemana-mana ya, tidak menggelinding. Nah seperti ini ya. Oke, sebelum dimulai biasanya kita akan melakukan switch untuk menentukan giliran ya, atau home pimpa ya. Nanti yang duluan, yang keluar duluan berarti dia yang pertama sampai yang terakhir. Itu juga dilakukan switch genting batu kertas ya, atau jempol, telunjuk sama kelingking. Nah yang pertama kita akan melakukan permainan engkleknya itu melempar dulu ya, melempar gaco. Gaco itu tadi batu ya, dilempar dulu nih, lempar misalkan ke satu dulu, ke satu. Nah lalu kita melompat ya, kotak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak. Tadi kan satu sudah diisi gaco kita ya, berarti kita tidak boleh menginjaknya. Yang boleh diinjak yang tidak ada gaconya, yang tidak ada batunya ya, berarti langsung kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah melompat dengan satu kaki. Untuk pada kotak yang bersebelahan itu boleh kakinya diletakkan dua, kan ada 4 sama 5 nih, 4 sama 5, 7 sama 8. Boleh di kaki kita diletakkan dua-duanya ya. Kemudian setelah hampir kita mau balik, ambil gacok kita yang tadi berada di kotak nomor 1 ya. Kemudian nanti seterusnya sampai dilempar lagi sampai terakhir 9 ya. Permainan diulangi demikian untuk kedua, ketiga dan seterusnya hingga seluruh kotak selesai dilempari gacok. Gaco yang dilemparkan harus tepat di dalam kotak, tidak boleh keluar garis atau mengenai garis tepi ya. Jadi saat melempar gaconya itu harus tepat di kotak, nggak boleh keluar ya. Kalau keluar berarti dia tidak bisa melanjutkan untuk melakukan lompatannya ya. Lalu nah apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotak ya. Misalkan tadi dia sudah sampai semua kotak ya, kemudian nanti dia akan melempar nih dengan cara berbalik, dilempar ke belakang. Lalu kotak mana yang singgah, gacor kita singgah, berarti itu menjadi rumah kita ya, rumah pemain kita, rumah kita ya. Nah permainan dilanjutkan sampai keseluruhan kotak dimiliki oleh para pemain, sampai semuanya habis kotaknya, sudah ada yang ngisi ya, sudah ada yang booking. Nah itu dia ya. Oke, untuk tugas hari ini adalah mempraktikkan permainan engklek, divideokan lalu dikirimkan di Classroom, dikirim videonya di tugas kelas ya. Tugas kelasnya diklik, nanti dikirim nanti di sana ya, sesuai dengan tugasnya. Lalu jangan lupa untuk diberi nama ya. Kalau misalkan nama di Google Classroom-nya bukan nama sendiri, boleh ditulis di kolom komentar, tulis namanya ya. Baik, untuk tugas hari ini atau penjelasan hari ini cukup. Selamat mengerjakan ya teman-teman, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.